Hai teman-teman semua, saya Serafina Kasimbolon dan teman Saya Robitul Ismail Ahmad. Saya Reza Pahleti Saktir. Kami dari subkelompok 1 akan menampilkan video implementasi Core Values ASN. Selamat menyaksikan. Dalam melaksanakan tugas konseling kepada PPKS, kami akan menerapkan senyum, sapa, salam kepada PPKS. Terlebih dahulu agar tercipta suasana yang lebih cair. Selanjutnya, mengajak bercengkrama dan perlahan mengkomunikasikan permasalahan yang ia hadapi, menganalisis hambatan dan kebutuhannya, hingga akhirnya memberikan solusi dan membantu mengatasi permasalahan sosialnya. Dalam setiap tahapan akhir proses konseling, kami menanyakan umpan balik kepada PPKS dan memberikan sebuah kuesioner kepada PPKS untuk kritikan ataupun masukan kepada kami sebagai pelayan publik. Setiap konseling yang kami lakukan akan kami catat dalam berkas intervensi dan case record PPKS untuk mengetahui perkembangan PPKS. Menolak setiap permintaan yang menyalahi pekerjaan kami, seperti gratifikasi dan suap. Pencatatan konseling tersebut kami simpan di komputer kantor. Perangkat kantor yang kami gunakan wajib kami jaga selama menginput hasil konseling tersebut. Sesaat sebelum pulang, semua perangkat dicek ulang kerapiannya dan perangkat elektronik kami matikan guna menghemat listrik kantor. Konseling merupakan kegiatan yang menuntut keahlian dan keterampilan profesional. Dalam memberikan layanan kepada PPKS, kami memastikan bahwa setiap proses konseling dilakukan berdasarkan pengetahuan, metode, dan teori yang tepat, bukan sekadar pengalaman atau perkiraan semata. Seiring menjalankan tugas, kami terus berupaya mengembangkan kompetensi diri. Kami mempelajari berbagai teori dan ilmu pengetahuan tentang konseling melalui berbagai sumber, seperti buku, media elektronik, internet, jurnal ilmiah, media sosial, hingga belajar dari pengalaman orang lain. Kami juga aktif mengikuti perkembangan isu-isu sosial, khususnya yang berkaitan dengan PPKS anak, agar layanan yang diberikan tetap relevan dengan kondisi dan tantangan zaman. Melalui proses konseling, kami membantu PPKS untuk memahami permasalahan yang mereka hadapi serta mendorong mereka belajar mengartikulasikan permasalahannya. Dengan terus belajar dan meningkatkan kemampuan, kami berkomitmen memberikan layanan konseling yang profesional, tepat, dan berdampak positif bagi setiap anak. Kami melakukan setiap konseling dengan keterbukaan terhadap apapun latar belakang PPKS, baik dari agama, budaya, ras, dan sukunya. Kami persilahkan ia berdoa menurut keyakinannya sebelum memulai sesi konseling, memberinya kenyamanan, dan membiarkan ia mengekspresikan keyakinannya dan identitas yang melekat pada dirinya saat sesi konseling. Kami membantunya mengatasi hambatan persepsinya dengan orang yang berbeda keyakinan maupun suku dengannya, supaya ia mampu bersosialisasi dengan siapapun tanpa dibatasi rasa buruk, sangka akan persepsi orang terhadapnya. Begitu juga sebaliknya, kami memastikan ia tidak mengalami diskriminasi yang dilakukan oleh orang lain. Dalam setiap sesi konseling yang berkaitan dengan pertengkaran antar anak, kami menekankan bahwa kita semua selaras, kita semua sama, dan kita adalah orang yang mengutamakan keharmonisan di atas segala perbedaan. Konseling terkadang perlu dilakukan sewaktu-waktu secara tiba-tiba dan di mana saja, karena permasalahan PPKS tidak kenal waktu dan tempat. Ketika melakukan konseling, waktu sudah menunjukkan jam pulang, namun masih ada PPKE yang baru datang ataupun membutuhkan penanganan darurat seperti perlindungan khusus. Kami mengorbankan waktu untuk memastikan kebutuhannya. Tidak.
Hanya itu saja kami juga langsung turun ke rumah PPKS agar kebutuhan mereka terpenuhi. Selanjutnya, dari hasil konseling tadi dengan PPKS, kami jaga setiap kerahasiaannya dari konsumsi khalayak ramai, karena di dalamnya terdapat kelemahan, rahasia, maupun aib yang mungkin ia miliki yang dapat mengganggu keberfungsian sosialnya apabila tersebar. Membuka hasil konseling hanya terbatas pada kebutuhan penting pekerjaan dan kebutuhan keluarga inti PPKS tersebut. Dan pelaporan khas konseling pun hanya bisa dilaporkan ke pihak yang berwenang saja demi menjaga nama baik instansi. Dalam melaksanakan konseling dengan PPKS, saya terus berupaya mengeksplorasi permasalahan PPKS dari berbagai sudut pandang, karena permasalahan dan PPKS itu sendiri terkadang unik dan variatif dengan perkembangan zaman. Jadi, saya terus berupaya mencoba cara-cara baru untuk melakukan konseling. Keterbatasan jarak bukan menjadi masalah lagi. Saya menggunakan teknologi seperti media handphone untuk tetap melakukan konseling atau hanya sekedar memberikan pengarahan, motivasi, dan nasihat kepada PPKS. Melalui handphone dan media sosial, saya juga bisa memantau bagaimana perkembangan PPKS itu, bagaimana sosial media juga dapat membentuk kepribadian dan persepsi PPKS dalam kehidupan nyata. Hal ini merupakan sebagai bentuk pertimbangan saya kepada PPKS dalam melakukan konseling dan pemberian masukan maupun solusi. Dari hasil konseling masalah PPKS, kami menyadari proses pemulihan memerlukan pendekatan multidisiplin. Karena itu, kami membangun kolaborasi strategis dengan penyuluh sosial sebagai langkah preventif untuk memutus rantai masalah agar tidak terulang kembali. Sinergi ini bertujuan untuk membentengi PPKS agar mereka terhindar dari risiko sosial yang merugikan masa depan. Di sela sesi konseling, kami juga mengoptimalkan fasilitas kantor seperti perangkat komputer sebagai media pembelajaran interaktif bagi PPKS. Fokus kami adalah memberikan literasi digital secara bijak dan tepat guna. Melalui edukasi ini, kami berupaya membekali PPKS dengan kemampuan untuk menyaring konten-konten negatif yang berpotensi merusak kesehatan mental mereka.